Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari yang dahsyat ya. Kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Baik saudara-saudara yang di tempat ini maupun saudara yang di rumah. Kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini. Kita rindu meninggikan nama Tuhan. Karena Yesus yang layak kita tinggikan di dalam hidup kita. Mari persiapkan hati kita dengan segenap hati kita, dengan segala kesungguhan hati kita. Kita memberi yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Beribadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan boleh hadir, memenuhi setiap ruangan ini, memenuhi setiap hati kita. Kita boleh meninggikan nama Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membesarkan hanya Engkau yang patut kami tinggikan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang layak menerima yang terbaik dari setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengampuni kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan pagi hari ini Tuhan, untuk datang dan memuji Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terus akan memegang kehidupan kami. Engkau yang akan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, yang selalu membawa kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berharap bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami, umat-umat-Mu yang senantiasa berharap bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan ada banyak persoalan pergumulan kami Tuhan, tetapi kami tetap berharap bersandar hanya kepada Engkau. Kami boleh memandang Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan mengutamakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya Rabbasian Rabbasian Korban. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami percaya Engkau boleh ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat musik yang dipakai Tuhan, semua tinggal di dalam pengurapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang berotoritas Tuhan, memenuhi setiap hati kami yang hadir Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampai kondisi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami rindu jemaat-Mu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Kami naikkan syukur hanya bagi Tuhan, karena Dia telah menebus dosa kita. Dia melayakkan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dia melayakkan kita untuk kita boleh melayani Engkau Tuhan. Karya kudus-Mu yang mengubah kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Haleluya, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku.
dalam Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Hidup satu dengan yang lain katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ayo kita terus bersukacitalah senantiasa. Karena sukacita Tuhan memberikan kita pengharapan, kehidupan, kekuatan yang dunia tidak bisa dapat berikan bagi kita. Haleluya. Dalam buku terbuka cita, dunia takkan sanggup ku berikan. Allah sukacita kami Tuhan. Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi kami Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kau ada mendangkaku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah bermulihkan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di atas kepala kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Sekali lagi, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, biarlah sukacita kita penuh, melimpah atas kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan.
Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepastian, yang memberikan jalan keluar. Kami tidak tahu, mungkin manusia lemah, tidak tahu apa yang terjadi di depan sana, tapi kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami mau bersandar terus kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami punya pengharapan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak bisa menjadi pengharapan buat kami, tapi kami tahu ada satu pengharapan, yaitu di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kepastian buat kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan, suara Tuhan buat kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu memberikan janji, dan janji itulah pengharapan buat kami. Karena di dalam Engkau janji itu ya dan amin. Apa yang Kau janjikan, Engkau sanggup melaksanakannya dan menggenapinya buat setiap kami. Terima kasih. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Kami siap Tuhan dilawat lewat firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap hamba-Mu, atas setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Tema kita hari ini adalah melihat pengharapan di tahun yang penuh tantangan. Mari kita akan sama-sama membaca dalam firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18 menjadi ayat dasar kita pada renungan kita, khotbah kita pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Di screen ada. Pada hitungan yang ketiga, Roma pasal yang keempat ayat 18. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Mari kita baca juga Habakuk pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, pasal yang ketiga 17 sampai 19. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dan mengimaninya dalam hidup kita. Saudara, dia menggunakan 2 ekor katak, dan kedua katak itu diletakkan di dalam 2 baskom. Baskom yang pertama itu adalah diisi sedikit air yang sama banyaknya. Perbedaannya, baskom yang pertama itu, baskom itu ditutup dengan robekan majalah. Jadi baskom itu ditutup rapat dan kataknya itu ditaruh di dalam baskom itu. Baskom yang kedua, kataknya juga taruh di dalam baskom itu, dikasih air sedikit, tapi bedanya dia tidak ditutup rapat dengan sobekan majalah itu atau koran. Rupanya profesor itu memberikan sedikit celah sehingga ada sedikit sinar masuk ke baskom itu. Setelah 2 hari, profesor itu melihat ke dalam 2 baskom itu, mengejutkan. Karena apa? Katak yang ada dalam baskom yang tertutup rapat itu sudah mati. Tapi katak yang ditaruh dalam baskom yang tidak ditutup rapat, hanya ada sedikit cerah, ada sedikit sinar masuk. Ternyata katak itu masih hidup. Saudara, kita tahu, saudaraku, katak yang pertama yang ditutup itu gelap gulita sehingga tidak ada terang sama sekali. Tapi katak yang kedua ini yang ditaruh di baskom yang ada sedikit cerah, ada sedikit sinar, katak ini tetap bertahan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saudara? Kisah ini menunjukkan bahwa itu yang namanya pengharapan. Katak pertama itu cepat mati karena apa? Ia berada di keadaan yang gelap, yang mungkin sesuatu yang sangat sulit. Seperti gambarannya adalah dalam kegelapan. Sedangkan katak yang kedua masih hidup, kenapa? Meskipun dia berada dalam kegelapan yang sama, tapi dia masih melihat sedikit ada cerah, ada terang, dan itulah pengharapan. Pengharapan itu seperti itu. Sepertinya situasinya gelap, sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi ketika kita melihat sedikit cerah, mungkin tidak banyak, tapi itulah pengharapan di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan apa? Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak orang percaya, Abraham diberikan janji untuk mendapat keturunan yang banyak. Buat Abraham untuk berharap tidak mungkin, kenapa? Istrinya sudah divonis mandul dan tidak mungkin punya anak. Dan Sarah kita tahu umurnya sudah tua. Artinya buat Abraham tidak kepada apa yang Tuhan janjikan. Tapi Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang namanya pengharapan. Kita mau di tahun ini, tahun yang penuh tantangan, kita masih punya pengharapan. Kita masih melihat pengharapan, amin. Karena kita punya Tuhan. Nama Yesus ada kepastian. Nama Yesus ada pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu setiap manusia membutuhkan harapan jika dirinya ingin bertahan hidup di tengah-tengah tantangan.
Kalau kita mau tetap bertahan, saudara harus punya pengharapan. Katakan kanan kiri, saya harus punya pengharapan. Saudara, pengharapan itulah yang membuat perbedaan antara kehidupan orang yang ada di dalam Kristus dan orang-orang yang di luar Kristus. Amin. Saudara, kita sama-sama kita punya masalah. Orang di luar Kristus punya masalah, betul? Betul enggak? Bahkan mungkin kadang-kadang masalahnya kita lebih berat. Tantangan kita lebih berat. Pergumulan kita lebih berat. Tapi bedanya, kita yang ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Saudara kasih Tuhan, saya mau kasih contoh. Perbedaan itu yang membuat perbedaan. Sekali lagi saudara kan, ada dua orang memiliki satu. Bedanya yang satu dengan yang kedua ini sama-sama punya kanker, penyakit kanker yang sama. Tetapi yang satu, dia menjalani hidupnya dengan ketakutan, depresi, di tengah-tengah sakit yang dia hadapi yaitu kanker. Tapi yang satu, saudara, dia punya penyakit yang sama, kanker. Tapi dia memandang berbeda. Yang satu dia menjalani hidupnya dengan cara yang lain dengan tetap bersyukur. Tadi dalam ujian yang pertama, bersyukur itu adalah sukacita kita, amin. Kekuatan kita, amin. Kenapa yang satu bisa menjalani dengan mengucap syukur, tapi yang satu dia putus asa, dia mengeluh? Perbedaannya, yang satu tidak punya pengharapan, tapi yang satu dia punya pengharapan. Dan ini yang membedakan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita punya masalah yang sama, kita punya pergumulan yang sama. Mungkin kita juga dicap punya penyakit yang sama. Tapi ketika kita menjalani dengan satu perbedaan, yaitu kita punya pengharapan di dalam Yesus. Saya percaya di tengah-tengah pergumulan kita hadapi, kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Dua orang kehilangan pasangan hidupnya karena sebuah kecelakaan. Tapi dan menolak untuk melanjutkan hidup dan putus asa. Sedangkan yang satu bangkit dan kembali dan menjalani hidupnya. Kenapa? Perbedaannya pengharapan. Itu yang mau kita bahas pagi hari ini. Saudara, sekali lagi, manusia membutuhkan pengharapan. Habakuk dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Ya kan? Dikatakan sekalipun semuanya tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan makanan. Situasinya berat, mungkin secara ekonomi berat. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Namun, ini adalah bicara, kata namun itu artinya kontras. Yang belajar hermeneutik tahu, namun situasinya sulit, situasinya tidak ada harapan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang membedakan? Membedakan adalah pengharapan. Dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Pengharapan sama pentingnya dengan udara dan air. Kita membutuhkan udara, betul? Setiap hari kita bangun kalau nggak dapat oksigen udara, kita bingung. Makanya di rumah sakit, kalau sudah sakit oksigen itu mahal sekali. Kita juga membutuhkan air. Satu hari nggak ada air, kita repot. Ibu-ibu pasti protes. Karena air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Pengharapan juga dibutuhkan oleh kita manusia. Penting sekali. Bila orang percaya, bagi kita orang percaya pengharapan itu jauh melebihi sekedar apa yang kita inginkan untuk terjadi masa depan. Karena ternyata pengharapan itu lebih daripada masa depan kita. Pengharapan itu sangat-sangat penting bagi kita. Roma 4 ayat 18. Coba kita baca sekali lagi Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18, bisa salah satu bisa membacakan ayat ini. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Iya.
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya lihat, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun, ada kata namun tadi seperti Habakuk, Abraham berharap juga dan percaya. Harapan dan percaya itu tidak dapat dipisahkan. Sejajar kata dan. Kenapa, saudaraku? Iman adalah fondasi yang kuat bagi kita untuk berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, saya percaya kita pasti akan punya pengharapan di dalam Tuhan. Iman itulah menjadi fondasi buat kita. Sekalipun sepertinya tidak ada dasar. Masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan bisa melakukan melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Betul ya Pak Amos ya? Jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang membuat kita terkejut dan kagum betapa Tuhan itu dahsyat atas hidup kita. Yang penting mari terus berharap kepada Tuhan. Saya merindukan keturunan, terus berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Situasinya tidak mungkin. Secara kedokteran, istrinya divonis mandul, itu artinya tidak mungkin punya anak. Kondisinya sudah tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa laksanakan apa yang Dia janjikan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Ajaib terukir dalam kehidupanku, ku berserah, ku percaya. Saudara, dalam Roma 4 ayat 20 sampai 21, tolong Ibu Dema bacakan. Mari kita baca ayat ini dan imani. Apa dasar untuk kita tetap punya harapan di dalam Tuhan? Roma 4 jelaskan kepada kita ada dua bagian. Tolong Bu Dema ayat yang ke-20 21. Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Allah berkehendak, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, tidak ada satu pun yang dapat menghalanginya. Percayalah ke janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan kita, Dia pasti menyembuhkan kita. Kalau Dia pasti menolong kita, Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Itulah dasar untuk kita percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar. Kita punya dasar, tapi ingat, ada kekuatan di balik pengharapan yang kita miliki. Yang pertama, saudaraku, pengharapan itu membuat kita tekun, katakan tekun. Roma 15 ayat yang keempat, tolong bacakan Ibu Dema. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan
dan penghiburan dari kitab suci. Ya, saudara, Alkitab katakan apa? Roma 15, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, firman Tuhan kan ditulis dahulu, betul? Jauh-jauh berabad-abad yang lalu. Ini sudah ditulis untuk kita sebagai janji, katakan janji. Sebagai pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Saya yakin kalau orang Kristen punya pengharapan, dia tetap tekun. Mau orang ngomong apa, dia tetap tekun karena dia percaya. Sebentar lagi janji Tuhan akan digenapi. Dia tidak akan goyah. Dia tidak akan goyah. Tetap setia. Dia tetap pegang itu. Dia tidak mungkin akan bimbang. Dia tidak mungkin akan undur. Tapi dia tetap semakin yakin dan yakin dan yakin. Dan itu yang Abraham contohkan dan teladan buat kita. Semakin umurnya tua, semakin istrinya semakin tua, semakin situasinya tidak mungkin. Tapi semakin dia tidak bimbang. Tapi semakin tekun. Kenapa? Karena Abraham tidak melihat situasi. Yang Abraham melihat adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita melihat Tuhan yang dahsyat, kita bisa berkata seperti Habakuk, Allah adalah kekuatanku. Dia sumber pertolonganku. Sekalipun semuanya tidak menghasilkan. Sekalipun kondisi perdagangan lagi kurang baik. Betul? Betul enggak? Situasi pekerjaan lagi kurang baik, situasi rumah tangga lagi kurang baik, situasi kesehatan lagi kurang baik. Namun aku tetap mau mengandalkan Tuhan. Mau tetap memandang kepada Tuhan. Saya mau tetap tekun, yakin Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Dia punya janji dan janjinya pasti digenapi. Itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Saudara kasih Tuhan, pengharapan. Mengapa pengharapan membuat kita tekun? Karena pengharapan di dalam Yesus, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara berharap sama manusia, saudara bisa kecewa. Betul atau betul? Mau berharap sama keluarga, saudara bisa kecewa. Berharap kepada siapa lagi? Kepada teman, sahabat bisa kecewa. Karena yang namanya manusia bisa berubah. Saudara berharap kepada harta saudara, harta bisa lenyap. Saudara berharap kepada usahamu bisa turun naik, betul? Betul? Kau berharap kepada karirmu, pekerjaanmu, itu juga bisa berakhir. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati buat kita. Itulah menjadi dasar pengharapan kita. Itu sebabnya saudara kemarin kita tetap tekun. Apapun tantangan yang sudah kita hadapi hari-hari ini, jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Mari yakin, sebentar lagi pengharapanku akan diwujudkan oleh Tuhan. Saya pasti disembuhkan, saya pasti dipulihkan, saya pasti ditolong. Tuhan pasti angkat saya. Tuhan pulihkan keluarga saya. Tuhan pulihkan keluarga saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan setiap janjinya buat kita. Kuncinya adalah tekun. Kalau namanya tekun, gak ada istilah mengeluh. Setiap saat berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan pasti menolong. Setiap hari tetap bersyukur. Tidak ada kata mengeluh, karena dia tekun yakin. Besok pasti. Kalau hari ini belum, mari berkata besok Tuhan pasti menolong. Kalau besok benar menolong, lusa Tuhan pasti menolong. Itu orang yang tekun, betul? Dia tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi. Saudara, kalau Habakuk melihat situasi kondisi, dia akan lemah, dia akan kalah. Memang secara real dia berkata sekalipun pohon ara. Kalau bicara pohon ara buat bangsa Israel itu adalah sesuatu yang penting bagi kondisi ekonomi bangsa Israel. Sehingga ada pujian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur, apalagi pohon anggur, yang namanya pesta untuk orang Yahudi, anggur itu harus ada, betul? Dan anggur itu bukan minuman kalau tahun baru saja seperti kita.
saya minta maaf. Kalau anggur tahun baru aja ada ulang tahun baru ada anggur, betul? Kalau perjamuan kudus ada anggur. Tapi buat konteks di sana anggur itu butuh setiap hari, betul? Dan itu adalah bicara keekonomian, perekonomian bangsa Israel. Kalau di rumahnya punya pohon anggur dan berbuah, wah pasti itu adalah berkat Tuhan. Mungkin secara ekonomi tidak mungkin, tahunnya penuh tantangan, tapi itu tidak memengaruhi Habakuk untuk berkata, namun aku tetap bersorak-sorak. Ini yang kedua, saudaraku, hubungannya dengan itu, yaitu apa? Kekuatan di balik pengharapan. Pengharapan itu memberikan sukacita buat kita. Gimana? Tadi kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, amin. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya pengharapan, pengharapan itu yang membuat kita menikmati sukacita dalam pengharapan. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang kita hadapi, tapi sukacita kita dipengaruhi karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Tidak mungkin buat Habakuk untuk bersorak-sorak. Bisa saudara? Kalau hari ini gajimu dipotong bisa bersukacita? Pak Amos, kalau hari ini nggak dapat gajian bisa bersukacita? Kalau hari ini kita mengalami situasi yang tidak mungkin, aduh berat sekali, bisa bersukacita? Saya yakin kalau kita punya pengharapan, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang kita hadapi. Tapi sukacita kita itu dari dalam. Sukacita yang dari Tuhan. Yang didasari karena apa? Karena kita punya Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Amin, saudaraku. Sukacita dalam pengharapan tidak didasari oleh situasi dan keadaan. Lihat Habakuk. Namun aku bersorak-sorak di dalam siapa? Di dalam keadaan kita. Kalau bersorak-sorak dalam keadaan, saudara pasti bisa berubah-berubah. Hari ini saudara cemberut karena lagi ada masalah. Besok hari Minggu, minggu depan saudara sukacita karena tanggal muda, betul? Ini tanggal tua. Oh, buat orang Kristen yang punya pengharapan tidak kenal namanya tanggal tua. Semuanya muda, amin. Amin. Amin Pak Cevi. Apalagi Pak Cevi gak kenal tanggal tua. Kenalnya apa? Laut saja. Pokoknya ikan banyak itulah berkat. Amin. Saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Kita bisa beria-ria. Sukacita walaupun ditutup Mazmur, kita sukacita itu kelihatan. Oh, lihat kan sukacitanya kelihatan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, saudaraku, apa yang memberikan kekuatan buat kita di balik pengharapan? Pengharapan kita itu membuat kita bisa meraih hal-hal yang besar. Amin. Walaupun situasinya, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu punya mimpi besar. Tapi dalam kenyataan situasinya tidak mungkin, betul. Dia harus menderita, harus dibuang, dia harus dijual, dia harus menderita masuk penjara. Kalau berpikir dengan situasi kondisinya tak mungkin, dia akan menikmati hal yang besar. Tapi Yusuf masih punya pengharapan.
biasa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia ingin mereka berikan buat Tuhan. Mereka ingin pelayanan di tempat ini lebih baik lagi. Saudara, tanya sama multimedia. Gereja kita mungkin nggak terlalu besar, tapi untuk multimedianya luar biasa, saudara. Canggih sekali. Dengan aplikasi yang baru ini luar biasa. Ibu Dema bisa lihat di sini. Selanjutnya apa? Dulu nggak ada, sekarang sudah. Setelah itu lagunya ada di sini. Walaupun tadi situ agak ngadat, tapi yang di sini nggak pernah ngadat, saudara. Ibu Dema bisa lihat terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita yang ngadat karena nggak ada lihat di sana, betul? Betul ya Bu Dema ya. Saudara kasih Tuhan, ini saya bisa diingatkan di sini. Ada jamnya. Kalau bisa marah itu kelihatan, jamnya sudah bisa kelihatan. Saudara sudah dikasih waktu, batas khotbahnya sampai ada di sana, saudara. Saya tahu itu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Harapan yang besar itu yang membuat kita percaya. Mari yakin, saudara, kalau kita punya pengharapan, pasti kita bisa meraih hal-hal yang besar. Apa yang ingin kita raih hari-hari ini? Percayalah, kita bukan punya Allah yang kecil. Tidak, Allah kita besar, kuasanya besar, lebih besar dari setiap pergumulan kita, lebih besar dari sakit penyakit kita, lebih besar dari segala pergumulan kita, lebih besar dari segala tantangan kita. Dan percaya kuasanya besar, tapi juga kuasanya tidak pernah berubah. Apa yang dia janjikan, firman-Nya pasti dikenapi. Roma 12 ayat 12. Tuhan katakan apa? Itu seperti bersukacita dalam pengharapan. Amin. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bagian kita adalah tetap berharap, berdoa, minta sama Tuhan, dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan berkehendak menyembuhkan kita, besok pun Tuhan sanggup. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecil hati. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Saya masih punya pengharapan, karena bukan hanya saja yang mengalami. Saya ada sedikit gangguan di saraf. Ada banyak mari hamba mertua saya sama saya, Pak, begini. Itu artinya yang sakit itu bukan hanya saya. Ada orang lain juga punya penyakit yang sama dengan saya, betul? Kalau saudara merasa sakit saya lebih parah dari orang lain, enggak. Ada yang lebih parah dari kita. Kalau engkau mengeluh dengan sakitmu, engkau akan sembuh. Tapi ketika engkau mengimani bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, percayalah engkau bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kita dahsyat. Kita imani waktu Tuhan itu waktu yang tepat, terbaik buat kita. Tugas kita adalah teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Anak-anak muda, Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan gak pernah merancangkan sakit. Jangan pernah marah dengan Tuhan kalau sakit. Karena Tuhan gak pernah merancangkan kita sakit. Mengizinkan iya. Yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Pujian mengatakan semua. Karena dia merancangkan hari depan yang penuh pengharapan buat kita. Dan yang terakhir, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Mari tetap melihat pengharapan. Mungkin pengharapan itu kecil sekali, sececah seperti katak tari dalam baskom. Gelap, sepertinya gelap sekali, tapi sedikit dilobangi dengan dengan kayu atau dengan tusuk sate. Kecil sekali, tapi ternyata katak itu tetap bertahan. Kenapa?
Karena dia bisa melihat kalau kita melihat yang besar, gampang sekali untuk berharap, betul? Tapi bisakah kita, sekalipun semuanya tidak baik, sekalipun tahun kita tahun yang berat, sekalipun sepertinya masa depan gak ada harapan, Alkitab katakan, namun aku mau tetap bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau lewati tahun ini untuk terus berharap dan yakin Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Ya namanya syikir. Saya mengajak kita nyanyikan pujian tadi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Ya namanya syikir. Haleluya. Pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. nama Yesus berkuasa. Namamu berkuasa, Sanggup bangkitkan. Mari dengan iman katakan harapanku di dalam-Mu Tuhan. harapanku Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhan kekuatan kami. Seperti hamba-Mu berkata, Engkau Allah kekuatan kami Tuhan. ku percaya. Ku amankan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Kasih. Kita punya Tuhan yang sudah berkarya atas hidup kita. Dia sudah mati buat kita, Dia menyelamatkan kita. Namun aku bersorak-sorak, beria-ria karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Yes, amin. Darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa. Sanggup bangkitkan, amin. Dia sanggup mengangkat kita. Dia sanggup memulihkan kita. Mari dengan iman katakan harapanku di dalam-Mu. Haleluya. Hanya Yesus. Ku percaya. Ku aman. Katakan tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Sempurna pengharapanku. Masa depan dan harapan tidak pernah akan hilang. Amin. Kau sediakan tak pernah gagal. Haleluya. Kami hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku sebab masa depan sudah
saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kau sepertinya dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Keadaan sepertinya dalam kegelapan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Situasinya tidak memberikan harapan buat kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengeluh. Mari pandang kepada Tuhan. Ada satu-satunya pribadi yang menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia punya banyak cara. Dia tidak pernah kewalahan. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Dia pasti menolong. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian buat kita, mengangkat kita, memulihkan kita, membuka pintu berkat buat kita, bahkan memberikan masa depan yang baik buat kita. Anak-anak muda, teruslah berharap. Mungkin kau berkata, saya sudah tua, gak mungkin saya punya karir yang baik. Latar belakang saya begini, gak mungkin saya punya masa depan yang baik. Membangkitkanmu menjadi anak-anak muda yang punya pengharapan di dalam Kristus. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ingat, mungkin sepertinya yang dia alami oleh Abraham, rancangan Tuhan pasti gagal. Tak mungkin dia akan menjadi keturunan dari banyak orang percaya, karena istrinya mandul dan sudah tua. Tapi kita tahu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan bagi setiap kita, bukan hanya kepada Abraham, tapi juga buat kita hari ini. Mari kami tinggal keluar dari hati kita, berkata, Tuhan terima kasih. Ada secerca harapan buat kami ketika kami pandang Tuhan, kami melihat Tuhan. Di situ kami dibangkitkan iman kami dan yakin waktu Tuhan, cara Tuhan pasti akan dinyatakan buat kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, ku percaya, ku aman. Katakan harapanku, haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku amankan. Saudara, saya rindu saudara yang mengimani saja. Saudara yang punya pergumulan. Tidak semua saudara, tapi saya mengajak saudara yang rindu betul-betul mengalami pertolongan Tuhan. Kau berharap pada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sambil kau mengangkat tangan. Katakan, harapanku. Semua kita tutup mata. Mari rasakan hadirat Tuhan. Ada yang dapat arah namanya singgah. Ada yang dapat arah yang namanya singgah. Yang ratakan yang namanya singgah. Harapanku, tiada yang namanya sikar. Harapanku, tiada yang namanya sikar. Hanya Kau Yesus, Tiada yang namanya sikar. Kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan kami. Mari bersama-sama katakan, tak pernah gagal. Amin. Haleluya. Tak pernah gagal. Kuasa sempurna pengharapanku.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Tahun ini kami percaya kami akan melangkah dengan pengharapan yang baru. Pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau, yang akan memenuhi kami sepanjang hari-hari yang kami akan lewati dan lalui. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa untuk meraih hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Berkat-Mu turun atas umat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berapa banyak yang diberkati Tuhan. Mari lambaikan tangan dengan saya. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, dahsyat luar biasa. Amin. Yakin dan percaya juga jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing diberkati juga secara dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Saat ini kita bersyukur ya, kita diingatkan oleh Bapak Gembala di tempat ini melalui penyampaian firman Tuhan yang dahsyat. Yakin dan percaya, kita tidak hanya melihat pengharapan itu, karena kita memiliki Allah yang dahsyat luar biasa, amin. Tapi kita akan dan telah dinyatakan waktunya buat kita pengharapan bagi saudara dan saya. Apa yang selama ini sidang jemaat harapkan, yakinlah Tuhan akan nyatakan dengan segera. Dan semua mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yakini firman Tuhan yang dahsyat luar biasa itu. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap jemaat baik yang saat ini ada di gereja maupun yang mengikuti secara daring di rumah masing-masing. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga kita akan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap kita persiapkan dulu, mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima Tuhan. Kami boleh melihat pengharapan itu. Kami tidak hanya melihat dan kami akan mengalami Tuhan. Pengharapan yang selama ini kami harapkan di dalam Engkau itu akan dinyatakan dalam hidup kami semua jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami boleh semakin tekun kepada Engkau, kami boleh sukacita di hadapan Engkau, dan kami boleh meraih hal-hal besar itu terjadi dalam hidup kami jemaat di tempat ini Bapak. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya semakin hari lebih dahsyat dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan Tuhan. Banyak jiwa diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan kami tidak berhentinya Tuhan, kami mau mendoakan gembala kami untuk setiap pergumulannya, terlebih khusus untuk kesehatannya Tuhan. Syaraf yang mati pada mulut bibirnya saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dengan kuasa darah Kristus, dengan bilur-bilur Kristus, Tuhan nyatakan kesembuhan buat Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Terapi apapun yang dilakukan dan dikerjakannya menjadi perantara kesembuhan yang daripada Engkau. Jemaat juga di sini yang mungkin mengalami sakit, berbeban berat, bergumul Tuhan, lemah, letih Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan Tuhan. Kami semua boleh bersukacita
karena kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa dan pengharapan itu menjadi bagian daripada hidup kami di tempat ini. Sebentar umat akan memberi, kiranya kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, kemampuan daripada Engkau untuk mengelola keuangan yang Engkau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita berkata haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea, silakan lakukan scan QR code yang saat ini ada di layar kaca, di layar handphone Bapak Ibu di rumah masing-masing, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, siang pukul 11.30 menuju tempat pertemuan yang telah di-share di grup pengurus ya. Mohon setiap pengurus di tempat ini boleh memperhatikannya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Berikut kami sampaikan kegiatan kita sepanjang satu pekan mendatang. Hari Selasa dan Jumat kita ada mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini mulai pukul 5 pagi secara live melalui Facebook ya dengan ID Benyamin Lumondo. Silahkan jemaat yang bisa bergabung hari Selasa dan Jumat kita bergabung bersama-sama. Mari kita bangun mesbah doa kita di pagi hari di hari Selasa dan Jumat. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk pelayanan di tempat ini. Para pemimpin bangsa kita, para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia dan hal-hal yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2023. Dan kita juga akan berdoa di tempat ini, mengundang setiap jemaat. Silakan kita sama-sama pada hari Selasa nanti pukul 7 malam kita akan berdoa di tempat ini di gereja untuk pokok-pokok doa yang tadi telah disebutkan. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Ya. Ibadah kerabat Jumat ini adalah diisi oleh Bapak Gembala dengan kelas pemuridan. Mari jangan sampai ketinggalan setiap materi kerabat yang akan disampaikan, dan itu saya yakin dan percaya akan menjadi berkat buat kita. Iman kita semakin diteguhkan kembali melalui kerabat. Pukul 7 malam mengundang setiap Jumat juga bisa sama-sama hadir di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum di tempat ini digabung dengan ibadah doa seluruh petugas penata layanan gereja di tempat ini dimulai pukul 5 sore. Mengundang setiap petugas penata layanan, mari sama-sama kita datang di hari Sabtu mendatang untuk kita berdoa memasuki bulan yang baru, bulan kedua, bulan Februari 2023. Kiranya kita tetap meminta pengurapan kemampuan daripada Tuhan untuk kita boleh bisa dan mampu melakukan pelayanan-pelayanan di tempat ini. Kegiatan itu juga terbuka buat setiap jemaat yang mau terlibat untuk pelayanan di tempat ini. Silahkan mulai datang di ibadah doa pelayan. Dan nanti jika Bapak Ibu jemaat di tempat ini rindu terlibat dalam bidang pelayanan, silahkan menghubungi koordinator bidang pelayanan di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Hari Minggu depan kita juga tetap ibadah di tempat ini secara dahsyat luar biasa, disertai dengan perjamuan kudus ya, dengan tema menjadi generasi ilahi ya. Jangan sampai ketinggalan setiap ibadah dan kegiatan di GKRI Berea. Silakan datang
bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan bagi jemaat di tempat ini yang setia, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kedatangan di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu diberkati dengan pelayanan ibadah di tempat ini dan rindu untuk lebih lagi berkembang kerohaniannya, dan rindu jikalau sudah didoakan dan rindu terlibat menjadi komunitas di GKRI Berea dan mau menjadi jemaat di tempat ini, silahkan setelah ibadah selesai bisa menghubungi saya untuk minta formulir keanggotaan gereja ya. Ya, biarlah setiap kita yang sudah terdaftar menjadi anggota di GKRI Berea, setiap hak dan tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini kita bisa jalankan sebagaimana mestinya. Ya, amin, puji Tuhan. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bersama-sama kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name. Jesus, so Jesus. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I hear your holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Ya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Break every stronghold. Burn like a fire. Kami percaya nama Yesus, nama yang terus memberikan semangat, api yang membakar kami untuk terus berpengharapan kepada Engkau saja. Nama Yesus, nama yang ajaib itu terus bekerja atas hidup kami, sehingga kami terus maju dan melangkah, melihat hal-hal yang besar terjadi atas kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang melayani. Tim Praise and Worship Tuhan berkati, multimedia Tuhan berkati, semua yang terlibat hari ini Tuhan berkati, seluruh jemaat Tuhan Kau berkati. Engkau melawat setiap kami lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami. Kami tinggalkan tempat ini bukan dengan putus asa dan kehilangan pengharapan, tapi pulang dari tempat ini iman kami dibangkitkan dan percaya Tuhan kami dahsyat akan terus bekerja atas kami, melaksanakan setiap janji-Mu atas kami. Berikan kepada kami kesabaran, ketekunan, kesetiaan untuk terus Tuhan yakin kepada Tuhan. Waktu-Mu akan terjadi atas kami, atas gereja-Mu di tempat ini, atas keluarga kami, atas masa depan kami, atas kuliah kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar,
melebihi segala masalah pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Engkau hadir Tuhan, Engkau memberkati juga orang tua kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan Tuhan berikan buat mereka. Damai sejahtera Tuhan berikan buat mereka. Setiap keluarga diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau melangkah sepanjang minggu ini dan yakin Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah ketika engkau masuk. Diberkatilah ketika engkau duduk. Ketika engkau berdiri. Ketika engkau berbaring. Ketika engkau melaksanakan seluruh aktivitasmu. Apapun yang kau sentuh dibuat berhasil. Karena Tuhan yang memimpin engkau, yang menyertai engkau. Damai sejahtera Tuhan melimpah. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Adonanmu diberkati Tuhan. Sekolah kuliahmu diberkati Tuhan. Masa depanmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Orang tuamu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang Tuhan janjikan akan digenapi atas hidupmu. Sebentar kami akan mengakhiri dan menikmati juga persekutuan dalam perjamuan kasih. Tuhan berkati, kuduskan semuanya. Kami percaya, kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.